Pertama sekali, Pak Ustaz, daging korban dan daging akikah, boleh tak kita beri kepada non-Muslim, pada orang kafir? Saya terbaca bahawa dalam hal ini ada khilaf. Ada yang mengatakan tak boleh. Ada yang mengatakan boleh. Mana pandangan yang lebih kuat menurut Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat, Ustaz pernah baca dan Ustaz pernah tanya seorang alim dalam hal ini. Kata beliau, daging korban atau daging akikah boleh diberi dan boleh dimakan oleh orang kafir. Dalilnya, di antara dalilnya, karena tidak ada larangan dari Rasul berbuat demikian. Nabi tak pernah melarang terhadap daging-daging korban dan daging akikah jangan bagi orang kafir. Tak ada, larangan itu tak ada. Bila tak ada larangan, maknanya boleh. Ini dikuatkan oleh dalil yang kedua. Dalam bab akikah, sebagai tanda kesyukuran, gembira punya anak atau cucu, kita disuruh supaya ajak jiran tetangga supaya datang bersama makan daging akikah yang kita masak. Akikah sebaiknya dimasak. Korban sebaiknya dibagi daging mentah. Itu untuk akikah. Orang kafir boleh kita panggil untuk makan daging akikah. Daging korban pula, kata Nabi, sebaiknya daging korban itu awak bagi 3. Awak ada hak ambil 1/3 daging korban yang awak korbankan itu. 1/3 lagi awak boleh hadiahkan pada orang lain, dan 1/3 terakhir awak sedekahkan. Okey, apa beza Pak Ustaz hadiah dengan sedekah? Hadiah hendaklah kita bagi kepada orang yang setaraf ekonominya dengan kita atau kepada orang yang lebih kaya. Itu namanya hadiah dalam bahasa Arab. Sedekah pula penggunaannya ialah kita bagi kepada orang yang taraf ekonominya lebih rendah. Dia miskin, dia fakir. Kita pula punya gaji 5,000, 7,000. Dia pula gajinya hanya 1,700. Itu sedekah namanya. Kepada sama-sama besar gajinya, itu namanya hadiah. Tanpa menyebut apa agamanya. Oleh sebab itu, walaupun ada khilaf, Ustaz lebih cenderung kepada boleh. Daging akikah dan daging korban dimakan oleh orang kafir atau non-Muslim. Yang kedua, Pak Ustaz, setelah mendengar penjelasan Ustaz tentang nama Allah Al-Wahhab, kuliah subuh Ahad yang lalu, semalam, yang artinya Maha Pemberi, Ustaz ada sentuh sedikit perbezaan antara Al-Ghani dengan Al-Faqir. Al-Ghani kaya. Oleh sebab itu minta kepada Allah
semakin selalu kita minta kepada Allah, semakin Allah suka. Sebab Allah punya kekayaan luar biasa, tidak ada limitnya. Sehingga dalam satu hadis, andai kata semua keperluan makhluknya Allah bagi, Allah kabulkan, namun nikmat di sisi Allah tidak berkurang walau sedikit. Itu sebabnya nama Allah Al-Ghani. Lawan Al-Ghani Al-Faqir. Bukan lawan Al-Ghani itu Al-Miskin, bukan. Al-Faqir. Nah, apa makna Al-Faqir? Al-Faqir maknanya orang yang berhajat pada pihak lain. Berhajat, memerlukan. Minta maaf, bahasa Indonesia membutuhkan. Walaupun tidak elok barangkali dalam bahasa Malaysia, tapi itu biasa di Indonesia. Membutuhkan maknanya memerlukan, berhajat. Itu kita. Kaya macam mana pun kita berhajat kepada pembantu, kita berhajat kepada bodyguard, kita berhajat kepada gardener, kita berhajat kepada supir atau driver. Nak makan nasi, kita berhajat kepada pesawat. Nak makan ikan, kita berhajat kepada nelayan. Nak berhajat kepada pakaian, kita berhajat kepada penanam kapas. Di mana letaknya kaya? Itu sebabnya lawan Al-Faqir Al-Ghani. Al-Ghani itu milik Allah. Al-Ghani maknanya tidak berhajat kepada sesiapa. Hanya Allah. Allah tidak berhajat kepada siapa. Qiyamuhu binafsi. Nah, yang menjadi pertanyaan Pak Ustaz, mengapa ada doa yang diajar oleh Nabi, kita minta dilindungi daripada kefakiran? Bukankah itu bercanggah? Sedangkan kita memang fakir, berhajat pada pihak lain, terutama berhajat kepada bantuan Allah, berhajat kepada ajaran Nabi Muhammad, berhajat kepada Al-Quran, berhajat kepada ibu bapa. Yaitu doa yang cukup terkenal di dalam buku Ustaz, yaitu buku Wirid Rasulullah pagi dan petang yang berbunyi Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min azabil qabri. Allahumma, ya Allah, ya Tuhanku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, minal kufri, daripada kekufuran, wal faqri, aku berlindung kepadamu daripada kefakiran, dan aku juga mohon perlindungan kepadamu dari azab kubur. Kalau kita ini memang fakir, mengapa kita minta agar Allah lindungi kita daripada kefakiran? Nah, di sini perlunya kita kepada terjemah maknawiyah, yaitu syarah hadis. Syarah hadis mengatakan bahawa mohon perlindungan kepada Allah daripada terlalu berhajat kepada orang lain sehingga menyusahkan orang lain. Karena hanya ingin hidup senang, sanggup untuk minta-minta, padahal kita dah cukup. Menyusahkan orang lain. Ia membawa makna itu. Aku mohon, ya Allah, agar Engkau lindungi aku daripada kefakiran
kefakiran di sini minta agar Allah lindung. Jangan kita terlalu tergantung kepada manusia lain. Sehingga manusia lain jadi tak selesa. Sehingga ada istilah, tak ada kerja lain. Minta saja. Kamu kira aku ni bank ke? Kadang-kadang ada istilah itu. Itu bukan bermakna kita tak berhajat sama sekali. Nah, yang terakhir. Mohon pencerahan Pak Ustaz, apa itu nikah sigar? Syigar. Bukan sigar ya, bukan sa, tapi shin. Syigar. Hadirin dan hadirat, nikah syigar ini yaitu pernikahan yang wujud sejak di zaman jahiliyah lagi. Yaitu apabila seseorang ada anak. Dia ingin kawin. Dia lihat orang lain itu juga punya anak. Ustaz ulang sekali lagi. A punya anak. Maknanya dia dah kawin lah kalau dah punya anak. Dia lihat B juga punya anak. Anak perempuan maksudnya. A punya anak perempuan. Lihat B ada anak perempuan. A kata B, kamu kawinlah anakku. Kamu kawinlah dengan anakku. Tapi dengan syarat ya. Engkau juga benarkan aku kawin dengan anakmu. Tukar. Cuma tambahannya apa yang berlaku di zaman jahiliyah, perkawinan itu tidak perlu mas kawin. Tidak perlu mahar. Sekedar kawin tukar anak. A kawin dengan anak gadis B. B juga kawin dengan anak gadis A. Itu saja syaratnya. Tak perlu mas kawin. Perkawinan macam itu namanya kawin sigar. Kawin sigar ini diharamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haram hukumnya atas dua sebab. Anak A belum tentu cinta, sayang, suka kepada B. Apalagi umurnya dah lanjut. Barangkali akhlaknya juga tak bagus. Anak B juga ada kemungkinan tak suka dengan A. Tapi A buat perjanjian antara A dengan B, bapa dengan bapa. Untuk mendapatkan keseronokan hidup, dia gunakan anak perempuannya. Aku kawin dengan anakmu B, kamu juga silakan kawin dengan anakku. Tak payah bahar mas kawin. Tak perlu bayar. Hukumnya haram. Atas dua sebab utama. Pertama, itu ada unsur pemaksaan pada anak yang barangkali dia tak suka dengan laki-laki yang dicalonkan oleh si bapa. Yang kedua, perkawinan itu tidak sah karena tidak ada mas kawin. Dan itu berarti menzalimi anak. Sebab mas kawin dalam Islam adalah milik
anak perempuan yang kawin. Bukan milik, bukan hak daripada bapa. Bukan. Mas kawin itu adalah hak wanita yang dikawini. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Esok hari Selasa kita cuti. Jumpa lagi insya-Allah hari Rabu, Khamis, Jumaat. Lihatlah keadaan. Kalau tak salah Jumaat